Perkenalkan, nama saya Jessica Andrea dengan NPM 2240202024. Di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah statistik untuk memenuhi nilai ujian akhir. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perluasan uji median. Perluasan uji median. Uji perluasan median atau median test adalah uji statistik non-parametrik untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan di antara lebih dari dua kelompok berdasarkan mediannya, dengan mengubah data menjadi frekuensi di atas atau bawah median total 2 kali tabel kontingensi. Lalu gunakan uji C-square X pangkat 2 untuk menghitung nilai hitung dan bandingkan dengan nilai tabel, atau dengan derajat bebas DF sama dengan K kurang 1 untuk menerima atau menolak hipotesis 0 atau HO bahwa semua populasi memiliki median yang sama. Mengapa menggunakan uji ini? Yang pertama, uji ini adalah uji statistik non-parametrik, yang artinya ia tidak memerlukan asumsi ketat seperti normalitas data yang sering dilanggar dalam penelitian. Yang kedua, uji ini digunakan ketika kita ingin menguji hipotesis 0 atau H0 bahwa median dari semua kelompok populasi adalah sama. Dan yang terakhir, persyaratan utamanya adalah data Anda harus berskala minimal ordinal dan kelompok sampel Anda harus. Prosedur uji. Yang pertama, menghitung median gabungan, ambil semua data dari semua kelompok, gabungkan dan hitung median totalnya. Kita sebut ini sebagai M atau media gabungan. Yang kedua, klasifikasi data. Semua nilai data diklasifikasikan menjadi dua kategori sederhana di atas M atau kurang dari atau sama dengan M. Dan yang ketiga, membuat tabel kontingensi. Setelah diklasifikasikan, kita susun frekuensi hitungan kita ke dalam tabel 2 kali K. Barisnya adalah di atas M dan kurang dari M. Sedangkan kolomnya adalah kelompok sampel Anda. Ini mengubah masalah median menjadi masalah frekuensi, yang kemudian kita uji menggunakan uji square. Contoh soal, sebuah perusahaan ingin membandingkan efektivitas 3 metode pelatihan, metode A, metode B, dan metode C, terhadap skor kinerja karyawan. 10 karyawan dipilih secara acak untuk setiap metode. Data skor kinerja skala ordinal 1-100 adalah sebagai berikut. Seperti yang terlihat dalam tabel, terdapat mode A, mode B, dan mode C. Mode A, metode A, 75, 82, 78, 85, 70, 72, 76, 80, 88, 84. Selanjutnya metode B, 80, 88, 85, 92, 78, 81, 84, 90, 95, dan 87. Dan selanjutnya metode C, 65, 70, 68, 72, 60, 62, 66, 71, 74, dan 69. Selanjutnya merumuskan hipotesis H0 atau hipotesis 0. Median skor kinerja untuk ketiga metode pelatihan adalah sama. Median A sama dengan median B sama dengan median C. H1 hipotesis alternatif, paling sedikit salah satu median skor kinerja berbeda dari yang lain. Selanjutnya, langkah kedua menentukan media gabungan atau overall median. Gabungkan semua data dari ketiga kelompok, total N sama dengan 30 data, dan urutkan dari terkecil hingga terbesar. Seperti data yang terlihat pada gambar, karena jumlah data genap 30 data, media gabungan adalah rata-rata dari dua nilai tengah, data ke-15 dan ke-16, yaitu 78 tambah 78 dibagi 2 sama dengan 78. Selanjutnya, langkah ketiga mengklasifikasikan data di atas versus di bawah median. Kategorikan setiap skor data di setiap kelompok menjadi dua kategori. Di atas median, skor lebih dari 78, di bawah atau sama dengan median skor kurang dari 78. Next, metode A. Di atas median A terdapat 4, yaitu 80, 82, 85, dan 88. Di bawah atau sama median B 6, total N-nya 10. Metode B. Di atas mediannya A 9, di bawah atau sama median B 1, nilainya 78, total N sama dengan 10. C. Di atas median A 0, di bawah atau sama median B 10, total N-nya 10. Dan
Total keseluruhannya di atas median A13, di bawah atau sama median B17, dan total N-nya sama dengan 30. Selanjutnya, langkah keempat menghitung statistik uji X pangkat 2. Perluasan uji median menggunakan statistik uji C kuadrat. Rumus yang digunakan adalah X pangkat 2 sama dengan K sigma I sama dengan 1, 2 sigma J sama dengan 1, buka kurung OIJ kurang EIJ, tutup kurung pangkat 2 dibagi EIJ, yang dimana OIJ frekuensi observasi yang dihitung di langkah ketiga. EIJ frekuensi harapan, K jumlah kelompok atau 3 metode, J jumlah kategori, 2 dibagi di atas atau di bawah median. Selanjutnya, hitung frekuensi harapan EIJ untuk di setiap sel. EIJ sama dengan total baris I dikali total kolom J dibagi total keseluruhan. Yang pertama, EA atas sama dengan 10 dikali 13 dibagi 30 sama dengan 4,33. EA bawah sama dengan 10 dikali 17 dibagi 30 sama dengan 5,67. EB atas sama dengan 10 dikali 13 dibagi 30 sama dengan 4,33. EB bawah sama dengan 10 dikali 17 dibagi 30 sama dengan 5,67. EC atas 10 dikali 13 dibagi 30 sama dengan 4,33, dan EC bawah sama dengan 10 dikali 17 dibagi 30 sama dengan 5,67. Selanjutnya, hitung nilai X2. X2 sama dengan 4 dikurang 4,33 pangkat 2 dibagi 4,33 ditambah 6 dikurang 5,67 pangkat 2 dibagi 5,67 ditambah 9 dikurang 4,33 pangkat 2 dibagi 4,33 ditambah 1 dikurang 5,67 pangkat 2 dibagi 5,67 ditambah 0 kurang 4,33 pangkat 2 dibagi 4,33 ditambah 10 kurang 5,67 pangkat 2 dibagi 5,67 pangkat 2 sama dengan 0,025 ditambah 0,019 tambah 5,038 ditambah 3,845 ditambah 4,098 ditambah 3,212. X pangkat 2 hasilnya sama dengan 16,237. Selanjutnya, langkah kelima menentukan nilai kritis dan keputusan. Tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, derajat kebebasan DF sama dengan K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, nilai kritis X pangkat 2 dari tabel C kuadrat untuk alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 2 adalah 5,99. Kriteria keputusan tolak HO jika nilai hitung X pangkat 2 lebih besar nilai kritis atau jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Keputusannya adalah nilai hitung X pangkat 2 16,237 lebih besar dari nilai kritis 5,99. Kesimpulannya adalah tolak HO. Terdapat bukti statistik yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan median skor kinerja yang signifikan di antara ketiga metode pelatihan tersebut. Median dari populasi tempat sampel diambil tidak identik. Demikian penjelasan video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.